Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Trianda Atala sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 ini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proposal penyuluhan pengelolaan sampah di SMA 2 Ciamis. Yang pertama, ada anggota kelompok kami yaitu Gita Mardatila dengan NPM 1914151026. Lalu ada Adelia Anggraini dengan NPM 1914151026. Ada Bayu Ginanjar Hasbalah dengan NPM 1914151051. Dan yang terakhir yaitu Aldi Kurniawan 1914151016. Untuk selanjutnya pokok bahasan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua, solusi dan luaran. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Dan yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, struktur organisasi penyuluhan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Adelia Anggraini. Kepada Adel, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada ketua saya, Ria Trianda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari 4 pokok pembahasan, yaitu ada analisis situasi, permasalahan sasaran, tujuan kegiatan, dan juga manfaat kegiatan yang kita adakan. Pertama, yaitu analisis situasi. Kita harus menganalisis situasi apa yang terjadi dalam suatu permasalahan yang ada yang permasalahan sampah di SMA Negeri 2 Ciamis ini saat ini masih belum terpecahkan dengan tuntas. Kesadaran akan jenis sampah masih menjadi saat itu juga masih kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara dalam pengelolaan sampah plastik. Kedua, ada Sekolah SMA 2 Ciamis yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 2, Ciamis, Kecamatan Ciamis, dan juga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, memiliki luas tanah dari 300.002 meter kubik dan dengan jumlah siswa sekolah kurang lebih ada 1.200 orang. Dengan meningkatnya pemupukan sampah ini terjadi karena tidak adanya pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain itu, jumlah siswa yang sangat tinggi, yaitu hampir 1.200 orang, meningkatkan jumlah sampah yang terjadi di sekolah ini. Jadi adanya timbunan sampah yang cukup banyak di dekat daerah sekitar. Dari hasil wawancara dengan salah satu siswa oleh rekan kami, yaitu ada Bayu Ginanjar, bahwa kesadaran akan pemilahan jenis sampah di sekolah tersebut masih rendah. Maka dari itu perlu adanya pengenalan dan juga sosialisasi sebagai upaya untuk menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar untuk kesehatan. Next. Permasalahan sasaran. Melihat dari lingkungan sekolah yang pemilahan sampahnya ini belum optimal, maka perlu dilakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah. Sasaran yang kita tujukan yaitu penyuluhan ini pada siswa SMA Negeri 2 Ciamis, khususnya kelompok Siswala melalui kegiatan penyuluhan. Ini diharapkan mampu mencapai kesadaran akan pemilahan jenis sampah. Mengapa kita memilih kelompok Siswala yang lebih unggul? Karena kelompok Siswala ini merupakan suatu wadah atau organisasi tentang siswa pecinta alam. Jadi dengan kelompok Siswala ini bisa mengatur siswa-siswa lainnya untuk lebih mengenal pemilahan sampah menjadi lebih baik seperti itu. Next. Ada tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan. Tujuan yang diharapkan dari penyuluhan ini yaitu siswa dapat mengetahui pentingnya pemilahan sampah dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Yang kemudian dapat mengetahui manfaat dari pemilahan sampah serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Serta manfaat dari penyuluhan ini yaitu siswa SMA 2 Ciamis diharapkan agar dapat mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik, yaitu mulai dari membuang sampah, sesuai jenisnya yang akan kita jelaskan lebih lanjut di materi nanti. Ada juga lingkungan sekolah yang menjadi dari kotor menjadi lebih bersih dan juga lebih sehat. Cukup. Untuk selanjutnya ada solusi dan target luaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aldi Kurniawan. Kepada Aldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan Adel. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dan target luaran. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sasaran, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya memilah sampah untuk lingkungan.
untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih bersih. Yang berikutnya, penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi dan pemutaran video. Materi mengenai definisi sampah, bahaya sampah, jenis-jenis sampah, dan pentingnya pemilahan sampah. Menjabarkan pengelolaan sampah yang tepat serta kegiatan apa saja yang dapat dilakukan. Yang selanjutnya, sebelum kegiatan, peserta diberikan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dilakukannya kegiatan ini. Tahap selanjutnya yaitu pemutaran video dan kegiatan penyuluhan lainnya. Setelah kegiatan, peserta diberikan post-test juga, melihat luaran yang dicapai apakah mengalami peningkatan. Next. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Depkes RI 2008. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Menurut Suwerda 2010, sampah dibedakan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah spesifik. Dan ketiga, pengelolaan sampah. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan pengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan dari pengelolaan sampah itu sendiri secara umum dikenal sebagai 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah dan dapat memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Next. Yang selanjutnya, metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh Gita Mardatilah. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Next. Yang pertama, waktu dan lokasi penyuluhan. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 20 November 2021 pukul 8 sampai dengan 11.30. Penyuluhan ini dilakukan secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah alat tulis, handphone, laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan bahan yang digunakan adalah materi terkait dengan topik penyuluhan seperti PowerPoint, leaflet, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu metode penyuluhan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah metode pertemuan kelompok secara daring, yaitu ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan pada siswa SMA Negeri 2 Ciamis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tahap penyuluhan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahapan persiapan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama penyusunan program kerja penyuluhan. Kegiatan penyusunan tahapan program kerja dilakukan agar kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan lebih teratur dan terarah. Kegiatan yang kedua yaitu koordinasi lapangan. Koordinasi lapangan dilakukan oleh anggota kelompok yang berada dalam jangkauan daerah terdekat pada lokasi penyuluhan. Tahap penyuluhan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama tahapan pembukaan. Tahapan pembukaan ini diawali dengan sambutan dari Ketua Kelompok Penyuluhan, perwakilan dari SMA Negeri 2 Ciamis, dan dosen pengampu mata kuliah penyuluhan kehutanan. Selanjutnya pada kegiatan inti akan dilakukan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beberapa anggota penyuluh. Yang ketiga yaitu penutupan. Kegiatan penyuluhan ditutup setelah semua rangkaian kegiatan inti telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan, para siswa akan diberikan post-test yang diwajibkan untuk diisi. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan dengan pengamatan dan analisis penggunaan pedoman, membandingkan, dan melakukan penilaian. Next. Selanjutnya yaitu rancangan evaluasi. Yang pertama, teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan evaluasi formatif atau sebelum program dan
sumatif atau sesudah program melalui tes tulis. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu evaluasi awal, evaluasi antara, dan evaluasi akhir. Yang ketiga, interpretasi data. Interpretasi ini dilakukan setelah melakukan penyuluhan untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan. Presentasi kemampuan dibagi menjadi 4, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bayu. Terima kasih. Kita selanjutnya itu yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Next. Nah, di sini akan dibahas mengenai rencana anggaran biaya atau sering disingkat dengan RAB. Nah, yang pertama itu ada survei dengan volume 3 orang dengan harga satuannya itu 350.000 dan total kelurahan ada 1.050.000. Kemudian yang kedua ATK dengan harga satuannya 50.000 dan totalnya 50.000. Kemudian ada door prize dengan volumenya 3 orang, harga satuannya 50.000 dan totalnya 150.000. Mengapa di sini kita memakai door prize? Agar nanti di saat penyuluhan lebih menarik sehingga penyuluhan berjalan tidak monoton. Kemudian yang ketiga ada bingkai sertifikat. Itu untuk 1 buah dengan harga 40.000. Yang keempat itu yang kelima itu ada cenderamata. Cenderamata di sini kita hanya memakai 1 dengan harga satuannya 250.000. Kemudian paket data. Ini untuk 5 paket dengan harga satuan 50.000 dan total 250.000. Dan yang terakhir itu ada Zoom Premium dengan harga 10.000. Dan untuk total keseluruhan rencana anggaran biaya untuk penyuluhan ini dengan berjumlah 1.800.000. Next. Baik, yang berikutnya itu jadwal kegiatan. Pada tabel 2 akan dibahas mengenai jadwal kegiatan penyuluhan, dan pada tabel 3 itu akan dibahas mengenai rundown acara kegiatan saat penyuluhan. Baik, kita bahas terlebih dahulu pada tabel 2 mengenai jadwal kegiatan penyuluhan. Yang pertama itu persiapan dan penentuan tema kegiatan. Nah, itu kita lakukan dalam 8 minggu, dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Kemudian yang kedua itu prasurvei. Prasurvei di sini kita laksanakan pada minggu pertama sebelum menentukan tema kegiatan. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itu kita lakukan pada minggu ke-10, dan yang terakhir itu ada publikasi kegiatan. Publikasi kegiatan kita laksanakan pada minggu ke-9 dan ke-10. Untuk yang berikutnya tabel 3 yaitu rundown acara kegiatan. Kita memulai kegiatan pada pukul 7 dengan persiapan sampai pukul 8. Kemudian kegiatan kedua itu pembukaan pada pukul 8 sampai 8.30. Yang selanjutnya itu ada penyampaian materi penyuluhan dari pukul 8.30 sampai pukul 10. Yang berikutnya ada diskusi dan tanya jawab pada pukul 10 sampai pukul 11. Dan yang terakhir ada penutupan. Penutupan dilaksanakan pada pukul 11 sampai 10.30. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Riyad. Riyad, dipersilakan. Baik, terima kasih pada rekan saya Bayu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini dalam kegiatan penyuluhan sebagai gambar berikut. Saya sendiri yaitu Riyad Riyanda Atala sebagai ketua, lalu ditemani dengan sekretaris dan bendahara, yaitu sekretarisnya Adelia Anggraini dan bendahara itu Bayu. Dan ditemani juga oleh kedua anggota saya yaitu Gita Mardatila dan Aldi Kurniawan. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.